Inilah Agus Supriyanto, biasa disapa Agus Gundul di timnas berapa Mas Agus ya? Waktu itu usia 16. Itu pelatihnya Mas Coach Danur Windu. Lu iya pernah ditangani Coach Danur ya? Ya, waktu itu 16 Pak Danur sama Bareti. Jadi itu hari Pak Danur merangkap 16 sama 18. Tapi karir Mas Agus bermula di Solo Mas Agus ya? Ya, itu dari Haornas juara Jateng itu angkatannya Nova. Habis itu seleksi diklat Salatiga. Salatiga itu bareng Gedung Doni, Nova, Warsidi, terus ada Mulat, Yohanes, Adiono almarhum, terus siapa lagi ya, Eko Kancil. Lanjut ke Jakarta. Jakarta itu PSSI U18. Di situ ada almarhum Pak Edi Santoso. Waktu di sana dari Salatiga itu ada sekitar 6 orang. Itu ketambahan lagi Bambang Pamungkas sama Eko Kancil menyusul. Karena dia langsung dari Popnas juara langsung berangkat ke Ragunan. Itu di situ langsung gabung seluruh PPLP. Itu ada PPLP Papua, itu ada Eroliba yang semen Padang itu, sama Dulahba pernah juga di Persipura deh. Terus sama Silas OB, waktu itu kipernya PON langsung naik Persipura. Terus dari Aceh ada Ismet Sopyan, Purwanto Suwondo ya, Purwanto Suwondo, ada Eli Boy ya, lanjut Papua ada Eli Boy. Terus ada gelandangnya itu ada dari Padang itu, Boy Rifki, Leo Saputra itu, ada Leo Saputra. Terus waktu itu kita persiapan langsung ke India. Kita dapat juara 3 kalau nggak salah. Tahun berapa? Tahun 98 itu, 97. Terus saya langsung dari PPLP Salatiga pindah ke Ragunan. Kelas 3 langsung lanjut persiapan di Korea. Di Korea itu ada tambahan pemain yang nggak lulus kayak Modestus, ada Samsidar ya, juniornya Samsidar, Julfadli. Itu ke Piala Asia? Ya, Piala Asia itu Pelajar atau? Pelajar Asia U18. Nah itu habis itu kita ke Korea itu strikernya Bambang Pamungkas sama Purwanto Suwondo. Terus pemain terbaik Asianya itu hampir Eko Kancil itu. Andalannya Petro itu. Ya itu. Waktu itu juara 3, dapat juara 3. Kita semifinal kalah lawan Korea, tapi final menang lawan Thailand. Nah, itu habis selesai itu 98 itu rencananya yang Bareti itu mau diganti dengan grup kita. Bareti kan naik ke 21, nggak tahu Praolimpik zaman kita yang gantikan ke Itali katanya waktu itu. Nggak taunya langsung Krismon. 98 bubar semua. Walah. Akhirnya pecah semua itu, timnya pecah. Ada yang Eli Erol langsung semen Padang, saya langsung ke Barito, terus itu Mulat ke Persijatim, Ngadiono ke Semen Padang, Ismet langsung ke Persiraja. Nah itu ada kisah menarik Ismet Sopyan itu. Dulunya striker dia nggak dapat tempat itu. Ada Bambang, Eli, Purwanto. Akhirnya ditaruh bek kanan sama Pak Edi. Dari situ dia ngetop bek kanan sampai timnas, sampai sekarang tuh jasanya Pak Edi almarhum Edi Santoso. Mas Agus di Barito juga persiapan PON. Saya itu hari di Barito diambil Om Ruldi Gajah sama Bang Pran waktu TC di Ragunan. Di Ragunan itu kita sudah dikasih gaji kelas 3 itu.
Ya dari kita gaji 60.000 langsung ke sekitar 1 jutaan. Bingung. Ya itu namanya ya, itu langsung di Barito 2 tahun. Udah 2 ikut tahun. senior ya, Mas Agus? Langsung, habis itu ada PON. Kebetulan saya yo merangkap itu Kapten ya kan? barengan Isnan Ali, Firman Usman, Sunar Sulaiman. Itu langsung 2 musim sama Om Daniel. Habis sama Om Daniel itu Liga 6. Paling muda cuma saya, Isnan sama Firman tuh, yang lain wah Najib Mahmudi, Bambang Harsoyo, Lulut Kestono, Peki Lasut, wah senior semua. Tapi beliau bagus cara mendidik junior-juniornya. Ada Najib Mahmudi juga, junior sama senior enggak ada masalah, malah kita dikasih mental bagus sama dia. Terus habis itu saya ada TC di mana ya, Jawa Tengah apa-apa itu, ketemu Pak Imam manajer Gresik itu, terus disuruh gabung sama Eko Kancil. Diharapkan jadi pengganti Eri Irianto ya, itu Mas Agus? 1 tahun di situ, akhirnya nasib saya malah nggak ikut yang tim juara. Waduh. Saya pindah ke Bali waktu itu. Pindah ke Bali itu hari Persekaba lanjut Persigi, ikut Bang Freddy Muli. Dari situ saya masih bisa Liga 1, kalau dulu belum ada Liga cuma divisi 1, divisi utama. Lanjutkan Depok 1 tahun ke Tarakan, akhirnya cedera lutut memaksa saya untuk berhenti. Padahal Tapi di saat teman-temannya masih main ya Mas Agus ya? Ya, saya umur 30 sudah berhenti. 30 sudah berhenti karena satu juga saya fokus usaha. Saya punya konveksi, saya mendirikan konveksi dan alat-alat sport yang teman-teman saya pada ngelatih, pada masih jadi pemain, saya tawari kostum, saya tawari peralatan olahraga, dan akhirnya sampai sekarang. Penamaan Bajuri dari mana Mas Agus? Nah, waktu itu saya ngefans satu keluarga itu Bajai Bajuri itu. Kayaknya orangnya sederhana tapi menarik itu. Bapak saya juga kepinginnya usaha apa harus dinamakan Bajuri karena sederhana, lucu, dan menarik itu. Saya alhamdulillah dari main bola, saya sudah berpikir jauh bahwa main bola itu nggak selamanya kita laku. Waktu itu saya buat kos-kosan, alhamdulillah bisa 9 kamar kalau nggak salah. 9 kamar itu sampai sekarang kita kayak ya alhamdulillah kayak PNS. Belum dari kasusnya sekarang Mas Agus? Saya bisa bikin alhamdulillah buat rumah, buat apa itu dari tabungan kita waktu main bola dan usaha. Ya itu saya sekarang itu seneng ngumpulin anak-anak yang terutama Solo Raya. Saya kasih tahu kalau pas lagi laku dapat klub, belilah tanah, beli rumah, diinvest supaya nanti selesai main bola masih ada sisa yang bisa kita nanti buat usaha. Contohnya mau kita punya keahlian apa, kita sudah punya modal. Katakanlah dulu waktu di Liga mentor kita cuma Mas Agung Gabuti, Mas Kasar tadi, turun lagi ke Mas Idri, ke Tommy. Nah, Tommy angkatan saya waktu itu di Joko, kita di Diklat Arseto sama-sama. Lah itu selesai baru di bawahnya itu baru muncul Wahyu Tri, Wahyu Buto, lah itu di Solo. Masalahnya di Solo itu satu ndak ada wadah buat kumpul pemain. Kedua nggak ada yang menyalurkan, jarang sekali dulu. Kalau sekarang masih banyak agen pemain apa. Sekarang dulu selesai suratin selesai sudah, pada nggak ini, paling cuma tarkam aja. Dari situ saya berpikir, makanya sekarang jadi pemain profesional untuk ada sekarang kontraknya ada yang sampai 500 sampai tekan 1 sampai 1 M, beli tanah, rumah, apa-apa, tinggal nanti masa tuanya dia punya usaha apa, sudah ada modal. Jadi kesuksesan pemain bola bukan dari apalagi olahragawan, bukan di saat kita sukses waktu kita jadi pemain, bukan. Di saat kita selesai jadi pemain, entah itu
pengusaha, entah itu pelatih, di situ orang melihatnya. Makanya di saat kita laku, di saat kita jadi bintang, ingat kita nanti masa depan kita harus kita siapkan dari sekarang. Dulu keputusan menekuni bisnis kaos terinspirasi siapa Mas Agus? Saya terinspirasi satu Mas Sriwidadi, Mas Kasar tadi. Satu sisi itu bidang saya olahraga, terutama sepak bola. Kedua, saya masih bisa berhubungan dengan orang-orang lapangan. Katakanlah saya masih bisa berhubungan dengan Mas Widodo Ciputra. Dia punya akademi, saya yang buat bajunya. Aris Budi Prasetyo, saya yang buat bajunya. Masih banyak yang teman-teman saya seangkatan saya, di atasan saya, kayak Tommy Haryanto di Persikabo, saya yang buat. Nah, saya menjaga satu itu silaturahmi dengan teman. Nah, dia juga menguntungkan, saya pun juga menguntungkan. Itu saya percaya kalau hubungan baik pasti suatu saat jadi rezeki buat kita dan orang lain. Itu aja Mas. Di pemain nasional yang paling berkesan di mana Mas Agus ya? Sampai berkesan di mana? Saya waktu itu ya, saya cuma di junior ya Mas, junior. Pelatih saya, idola saya tetap Pak Edi Santoso karena dia punya karakter tersendiri. Kalau saya, idola saya tetap waktu itu Mas Agus, itu Persija, senior saya itu. Nah, itu yang bikin dia itu orang jadi main bola yang benar tuh lewat dia semua. Lagian orangnya juga sederhana, orangnya santun, orangnya giat belajar. Akhirnya dia punya, mungkin di Jakarta tahu bahwa Mas Agus itu kos-kosannya sekitar 50 pun ada. Jadi bermain bola tidak hanya mendapat ilmu sepak bola Mas ya? Saya diajarkan dari dulu sama dia, sudah invest, usaha. Nah, itu kendalanya sekarang. Main bola itu pikirannya besok dapat lagi. Kan kita nggak tahu, entah itu cedera, entah itu nggak dapat klub, kita nggak tahu. Yang penting kita harus siapkan masa depan kita, jangan cuma di bola aja. Apalagi sekarang studi kan penting. Di saat kita zamannya sosmed, kita mau jual apa, kita mau beli apa, kalau kita nggak tahu sosmed ya nggak bisa apa-apa. Produknya ya. Dari Papua sampai Aceh Mas Agus ya? Alhamdulillah dari teman kayak Eli sekarang udah jadi ngelatih Liga 2. Terus sekarang banyak pelatih lah saya hubungi, kebetulan pada mau juga, yang punya akademi, yang punya SSB, saya buat dari sini, saya kirim dari sini, kayak gitu Mas. Berarti mengingatkan pada pemain-pemain sekarang untuk pintar mengelola keuangannya Mas Agus ya? Ya, saya cuma berpesan itu aja. Di saat kamu jadi bintang, di saat kamu laku, apalagi usia buat olahragawan itu kan terbatas. Jadi pintar-pintarlah mengatur keuangan dan masa depan. Inilah Agus Supriyanto, pemain timnas U19 Indonesia yang awalnya diharapkan menjadi the next Eri Irianto, tapi ternyata menjadi juragan kaos Mas Agus ya, Bajuri Sport. Sukses selalu Mas.